Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman Fajar yang diceritakan langsung ke channel Bang Pileng, dan kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Rumah Fajar yang terletak tak jauh dari pemakaman umum di daerah Jakarta mengajak kedua temannya untuk menginap di rumahnya selama orang tua dan adiknya pulang kampung ke Sukabumi. Kebetulan Fajar dan kedua temannya yang satu kampus sedang libur semesteran. Malam sekitar jam 7, Fajar dan kedua temannya yang bernama Surya dan Andri terlihat santai di ruang tengah. Entah apa yang ada di pikiran Surya. Surya yang tadi sedang rebahan di lantai, tiba-tiba langsung duduk melihat kedua temannya. Andri yang melihat tingkah Surya meletakkan handphonenya di lantai dan menatapnya. Ada 3 menit Surya hanya terdiam seperti memikirkan sesuatu. "Lu kenapa, Sur?" Surya yang mendengar perkataan Andri hanya terdiam. "Otaknya pasti mikir yang aneh-aneh nih," sahut Fajar yang sudah kenal betul karakter temannya itu. "Gua ada rencana nih. Gimana kalau kita bikin video uji nyali?" kata Surya sambil melihat ke arah Fajar. "Di mana? Kalau jauh-jauh gua nggak ada uang. Ibu gua kan di kampung." "Nggak perlu pakai uang. Rumah lu kan nggak jauh dari kuburan. Di kuburan itu aja kita uji nyalinya." Mendengar perkataan Surya, Fajar hanya tertawa. Berbeda dengan Andri, dia sepertinya semangat mendengar rencana Surya. Andri yang tadi sedang rebahan langsung duduk membetulkan posisinya. Mereka terlibat pembicaraan serius. "Susah masuknya. Kalau malam itu harus minta izin dulu. Kan ada penjaganya," kata Fajar yang tahu persis situasi di area pemakaman tersebut. "Nggak usah minta izin. Itu kan kuburan luas banget. Loncat aja dari tembok samping. Pagarnya juga nggak tinggi-tinggi amat." Berbeda dengan Andri, ia menolak usulan dari Surya untuk loncat pagar area pemakaman. Andri menyarankan kalau mereka bertiga lebih baik datang saja ke kuburan sekitar jam 6 sore, berpura-pura untuk mengunjungi salah satu teman yang dimakamkan di situ. Apalagi mengingat area pemakaman yang sangat luas, tidak mungkin ada patroli di sana. Apabila ketahuan petugas jaga, barulah mereka terus terang mau buat video untuk konten. Mendengar usulan dari Andri, kedua temannya setuju karena itu cara yang terbaik menurut mereka. Dan sesuai dengan rencana, mereka akan ke kuburan besok sekitar jam 5 atau 6 sore. Kebesokan sore, mereka bertiga sudah berada di area pemakaman. Mereka nampak duduk di salah satu kuburan, berpura-pura sedang berziarah ke kuburan temannya. Hampir setengah jam mereka di sana mengamati situasi. Tak berapa lama seorang laki-laki tua datang menghampiri mereka. Laki-laki itu langsung mengulurkan tangannya menyalami mereka bertiga. Dengan ramanya laki-laki itu memperkenalkan dirinya bernama Egis. Pak Egis lah yang mengurus dan bertanggung jawab soal kebersihan dan rumput yang ada di kuburan Taslim. Ternyata kuburan yang dikunjungi Fajar dan kedua temannya adalah kuburan milik Taslim, sesuai dengan nama yang tertera di batu nisan. Mereka sempat terlihat gugup saat ditanya Pak Egis, karena selama mengurus kuburan Taslim, Pak Egis tak pernah melihat mereka bertiga. Pak Egis yang sudah bertahun-tahun mengurus kuburan Taslim, hafal betul keluarga dan saudara Taslim, dan baru kali ini dia bertemu Fajar dan kedua temannya. Berusaha untuk menghilangkan rasa gugupnya, Surya mengatakan kalau mereka adalah teman Taslim. Mendengar itu, Pak Egis sempat terlihat mengerutkan dahinya, seperti sedang berpikir. Matanya langsung tertuju ke batu nisan. Fajar yang melihat wajah Pak Egis langsung mengarahkan matanya juga ke batu nisan. Betapa kagetnya Fajar begitu mengetahui tahun kelahiran Taslim yang berbeda jauh dengan mereka.
di mana tertulis di batu nisan tahun kelahirannya tahun 1955. Melihat itu, Fajar membisikkan sesuatu ke telinga Surya, dan secara refleks Surya juga melirik ke batu nisan itu. Karena merasa malu, akhirnya Surya memberanikan diri berbicara terus terang ke Pak Egis tujuan mereka ke sana. Pak Egis yang mendengar maksud mereka hanya tertawa kecil. Pak Egis mempersilahkan saja mereka untuk berada di area pemakaman sampai malam, selama tujuan mereka baik dan tidak membuat kerusakan di area pemakaman. Bahkan Pak Egis memberitahu tempat lokasi yang katanya angker dan sering ada penampakannya. Selama ini sudah banyak orang yang datang ke pemakaman itu, kalau malam hari hanya untuk sekedar uji nyali dan membuat video. Pak Egis memberitahu kalau di blok paling belakang pernah ada penampakan sundal bolong sewaktu ada orang yang melakukan uji nyali di tempat itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Pak Egis pamit untuk pulang dan mereka bertiga berjalan menuju ke blok di mana sundal bolong yang Pak Egis ceritakan itu berada. Matahari sudah tak terlihat. Suasana kuburan yang gelap dan sepi memberi kesan tersendiri buat mereka, karena baru kali ini mereka rasakan. Selama ini mereka hanya tahu dari cerita orang lain atau sekedar menonton acara uji nyali di televisi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hanya berbekal senter dan kemenyan di tangan, mereka duduk di salah satu kuburan yang ada di blok itu. Surya berjalan mengelilingi beberapa kuburan yang ada di dekatnya. Niatnya mau membakar kemenyan di atas kuburan itu. Setelah mengintari beberapa kali, akhirnya Surya berhenti di salah satu kuburan. Surya mulai membakar menyan di atas kuburan itu. "Kita sampai jam berapa di sini?" tanya Fajar ke Andri. Andri hanya menggelengkan kepalanya. Wajahnya mulai terlihat takut. Area pemakaman yang sepi dan gelap, ditambah lagi cerita Pak Egis membuat Andri lebih banyak terdiam sejak tadi. Fajar yang melihat Andri menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Lu takut ya? Laki-laki kok takut setan?" Andri tidak menjawab. Dia hanya melihat Surya yang berada di depannya. Ada kurang lebih setengah jam mereka tidak berbicara. Suasana begitu hening. Senter yang mereka pegang dimatikan. Tidak ada cahaya sedikit pun, kecuali cahaya bulan. Tak berapa lama mereka bertiga mendengar suara. Andri yang sedari tadi terlihat takut, langsung memeluk Fajar. Mereka saling berdekatan. "Lu denger gak? Suara bayi." Dengan suara pelan, Surya memberi isyarat untuk tidak berbicara kepada kedua temannya. Mereka bertiga saling bertatapan. Suara bayi itu tiba-tiba menghilang, tidak terdengar lagi. Andri mengambil senter yang ada di depannya. Belum sempat senter itu dinyalakan, tiba-tiba tangannya dipegang Surya. Wajah Surya terlihat pucat. Dia memberi kode kepada kedua temannya untuk mempertajam pendengaran mereka. Di saat yang bersamaan, mereka bertiga mendengar suara lagi. Suara tangis wanita itu seperti berada di belakang mereka. Refleks, Surya dan kedua temannya menundukkan kepalanya. Mereka tidak berani melihat ke belakang. Suara wanita itu masih terdengar. Karena penasaran, Fajar perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tidak ada siapa-siapa di depan mereka. Dengan memberanikan diri, Fajar memutar badan ke arah belakang. Bersama dengan itu, suara wanita menangis berhenti. Dan tepat di belakangnya berdiri seorang wanita membelakangi Fajar. Dengan badan yang gemetaran, Fajar menatap punggung wanita yang berada di depannya. Punggung wanita itu bolong, mengeluarkan darah. Tiba-tiba wanita itu membalikan badannya dan tertawa melihat Fajar.
Sundel bolong yang menggendong bayi di tangannya, yang tadi ada di depan Fajar, perlahan-lahan berjalan mundur melayang menjauh sambil tertawa cekikikan. Dengan tangan gemetaran, Fajar berlari sekencang-kencangnya meninggalkan kedua temannya. Andri dan Surya yang masih duduk dan tertunduk, begitu melihat Fajar berlari, langsung bangun dan berlari sekencang-kencangnya mengikuti Fajar. Malam itu adalah malam yang paling menakutkan buat mereka. Dan itu adalah pertama kalinya Fajar melihat sundel bolong yang selama ini hanya dia dengar dari cerita di sekitarnya. Dengan nafas tersengal-sengal karena lari dan ketakutan, akhirnya mereka sudah sampai di depan rumah Fajar dan langsung masuk ke dalam. Di dalam ruang tengah, Fajar menceritakan apa yang tadi dia lihat secara detail. Karena apa yang Fajar lihat dan ceritakan tidak dilihat oleh Surya dan Andri. Sosok sundel bolong itu sudah menghilang saat Andri dan Surya berdiri dan ikut lari di belakang Fajar. Mereka hanya mendengar suara tawa sundel bolong itu. "Sayang banget gue gak lihat. Coba gue lihat tuh sundel bolong, biar gue gak penasaran," saut Surya. "Jangan ngomong sembarangan, ntar dia ikut lagi ke rumah gue. Kata orang, makhluk kayak gitu bisa dengar kalau kita ngomong jauh," jawab Fajar sambil memberikan botol air minum ke Surya dan Andri. Setelah bercerita tentang apa yang mereka alami, satu persatu mulai rebahan di atas karpet di ruang tengah. Selain capek karena berlari tadi, jam juga sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Mata mereka perlahan-lahan mulai mengantuk. Baru saja kelopak mata mereka tertutup setengah, samar-samar mereka mendengar suara tangis bayi dari ruang tamu. Mendengar itu, mereka serentak bangun dan duduk. Mereka saling bertatapan. Andri yang sedikit penakut menggeserkan badannya mendekati Fajar. Suara tangis bayi masih terdengar. Perlahan-lahan Surya mulai berdiri. Melihat temannya berdiri, Fajar menarik tangan Surya, memberi tanda untuk tetap duduk saja di tempat. Surya yang dari tadi penasaran dan ingin melihat sosok sundel bolong, menepis tangan Fajar. Dia berjalan perlahan-lahan menuju ke ruang tamu. Tepat di pintu ruang tengah, Surya mengarahkan pandangannya ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dan secara bersamaan, suara tangis bayi sudah tak terdengar lagi. Karena dilihat tidak ada siapa-siapa, Surya balik berjalan ke arah Andri dan Fajar. Baru saja 4 langkah, suara tangis bayi itu terdengar lagi. Tapi kali ini terdengar di halaman teras rumah. Merasa kesal seakan-akan dipermainkan, Surya langsung berbalik badan menuju ke ruang tamu. Suara bayi itu masih terdengar. Perlahan-lahan Surya menyingkap hordeng jendela. Dia mengintip ke arah luar. Tepat di depan teras, Surya melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai. Dan secara bersamaan, rambut yang tadi menutupi punggungnya tiba-tiba tersingkap. Ada lubang besar di punggung wanita itu. Lubang berwarna merah penuh darah nampak jelas terlihat. Surya tak bisa menggerakkan badannya. Seluruh badannya terasa lemas. Matanya tak bisa ditutup, seakan-akan terhipnotis untuk melihat ke arah punggung sundel bolong itu. Badan Surya seperti tak bertenaga lagi. Tiba-tiba, dia merasakan ada tangan yang menepuk pundaknya. Dan secara bersamaan pula, sundel bolong yang tadi dia lihat hilang dalam sekejap. Tangan yang masih berada di pundak Surya tadi secara perlahan-lahan bergeser ke arah leher Surya. Dan bersama dengan itu, ada suara wanita tertawa tepat di belakang Surya. Mendengar seperti suara benda jatuh, Andri dan Fajar berlari ke ruang tamu. Di depan jendela mereka melihat Surya sudah jatuh di lantai.
Rupanya suara benda jatuh yang mereka dengar tadi adalah suara badan surya yang jatuh menghantam lantai ruang tamu. Dengan cekatan tapi ada rasa takut, Fajar dan Andri menggotong badan surya dan membawanya ke ruang tengah. Malam itu, setelah Surya bangun dari pingsan dan menceritakan apa yang dia lihat, mereka tidak tidur dan berjaga-jaga sampai matahari terbit. Kebesokan siangnya, mereka bertiga berunding dan sepakat untuk menemui salah satu tetangga Fajar yang bisa mengusir makhluk tak kasat mata. Fajar merasa takut dan khawatir kalau sundal bolong itu sampai mengganggu orang tua dan adiknya nanti kalau mereka sudah balik dari kampung. Di rumah Pak De Amin, tetangga Fajar itu, Fajar menceritakan semua kejadian yang dialaminya kemarin. Pak De Amin yang terkenal baik dan sangat ramah hanya tertawa mendengarkan cerita Fajar. Pak De juga menyarankan mereka untuk tidak melakukan uji nyali lagi kalau tidak didampingi orang yang memiliki kemampuan lebih dalam ilmu kebatinan, karena sangat berbahaya buat mereka. Satu persatu secara bergantian mereka dibersihkan dari energi negatif yang menempel di badan mereka. Pak De juga memberikan segelas air yang telah didoakan untuk mereka minum. Setelah cukup lama berada di rumah Pak De, mereka pamit dan kembali ke rumah. Sejak pulang dari rumah Pak De, Surya dan Andri yang masih menginap di rumah Fajar tidak mengalami gangguan lagi. Bahkan sampai orang tua Fajar kembali ke rumah dari kampung, semua berjalan normal seperti apa adanya. Sampai Fajar menceritakan ini ke Bang Pileng, Fajar dan kedua temannya itu terkadang masih suka melakukan uji nyali di rumah kosong atau di tempat-tempat angker. Tapi yang pastinya sekarang mereka didampingi satu temannya lagi yang memiliki kelebihan dan ilmu kebatinan seperti Pak De. Itulah pengalaman Fajar untuk pertama kalinya melihat sundal bolong. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.